Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan presentasi terkait materi Pulse Code Modulation atau PCM. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Aisyah Tasari dengan NIM akhir 023, yang kedua ada Andi Halfia Dewi Akika dengan NIM akhir 013, yang ketiga ada saya sendiri Aksa Fadil dengan NIM akhir 118, yang keempat ada Larasati Nanda Zakila dengan NIM akhir 026, yang kelima ada Giorgio Zafanya dengan NIM akhir 120, yang kelima ada Muhammad Faris Setiawan B dengan NIM akhir 111, dan yang terakhir ada Muhammad Zamari Ma'ruf dengan NIM akhir 112. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan pemateri pertama untuk melakukan presentasi materinya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai materi PCM. Yang pertama, pengertiannya. PCM merupakan modulasi kode pulsa atau Pulse Code Modulation, merupakan salah satu teknik modulasi yang merubah sinyal analog menjadi format sinyal digital yang ekivalen dengan sinyal aslinya. Pada modulasi PCM, sinyal informasi dicuplik dan juga dikuantisasi. Proses ini akan membuat sinyal menjadi lebih kebal terhadap derau. Setelah proses ini, maka dilakukan proses penyandian atau coding menggunakan kode biner, sehingga terbentuk sinyal PCM. Sinyal ini dapat direpresentasikan dengan pulsa-pulsa yang dinyatakan kode-kode biner untuk tiap hasil cuplikan. Next. Selanjutnya langkah-langkah dalam PCM. Yang pertama, filterisasi, di mana filterisasi merupakan proses meloloskan sinyal input yang ada dalam rentang frekuensi yang telah ditentukan dan meredam sinyal inputan yang berada di luar rentang yang telah ditentukan. Selanjutnya, proses sampling. Proses sampling adalah proses mengubah sinyal analog menjadi sinyal diskrit sesuai dengan kode digital. Pada proses ini digunakan teorema Nyquist, di mana memiliki persamaan Fs lebih besar sama dengan 2 Fmax, di mana Fs merupakan frekuensi sampling dan Fmax merupakan frekuensi maksimum sinyal informasi. Selanjutnya, kuantisasi. Kuantisasi merupakan proses pemetaan sinyal hasil sampling menjadi sinyal dengan level lain, dengan level tertentu sesuai dengan bit ADC yang digunakan. Selanjutnya, pengkodean. Pengkodean merupakan proses mengubah besaran tertentu menjadi besaran lain yang dikenali sesuai dengan ketentuan yang teratur. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Pada fungsi LPF atau low pass filter, sinyal informasi masih bercampur dengan noise atau sinyal lain yang berfrekuensi lebih tinggi. Seperti yang diperlihatkan pada gambar, sinyal input yang masih tercampur dengan noise. Setelah melewati LPF atau LPF ini berfungsi untuk menghilangkan sinyal yang tidak diinginkan sesuai dengan frekuensi yang telah ditetapkan dan menghasilkan sinyal output LPF seperti yang ditunjukkan oleh gambar gelombang sinusoidal. Next. Pada pencacahan atau sampling pada PCM, sampling adalah proses pengambilan sampel pada setiap satuan waktu yang telah ditentukan. Sinyal output atau sampler disebut sinyal pump atau pulse amplitude modulation. Next. Selanjutnya saya persilakan ke pemateri selanjutnya untuk mempresentasikan materi yang telah diberikan.
Baik, selanjutnya itu teorema Nyquist yang yaitu frekuensi pencacah harus minimal 2 kali frekuensi tertinggi, yang dimana bukan bandwidth yang dikandung oleh sinyal asli, yang terlihat pada gambar berikut, yang dimana dilambangkan dengan rumus Fs lebih besar sama dengan 2 Fm, yang dimana Fs merupakan frekuensi hasil sampling, dan FM di mana frekuensi maksimum sinyal pemodulasi. Selanjutnya yaitu proses kuantisasi. Di sini terjadi pemberian level sampel, jumlah sampel sebanyak M, di mana M sama dengan 2 pangkat N, dan N adalah banyak bit yang diminta, yang dapat kita lihat bahwa misalnya N sama dengan 4, maka level kuantisasi ada pada 16. Selanjutnya saya mempersilakan kepada pemateri selanjutnya untuk mempresentasikan materi yang telah diberikan. Selanjutnya, tujuan percobaan. Pada pulse code modulation ini, terdapat 3 tujuan percobaan yang dilakukan. Yang pertama, mengamati karakteristik waktu dari pulse train. Yang kedua, mengamati proses sampling dari sinyal pump. Dan yang ketiga, mengamati kuantisasi dan pengkodean biner PCM. Selanjutnya, adapun alat dan bahan yang dipersiapkan waktu praktikum. Yang pertama, pump modulator. Pump modulator ini berfungsi untuk sebagai proses filterisasi, dan yang kedua PCM modulator. PCM modulator ini berfungsi untuk proses kuantisasi, dan selanjutnya PCM demodulator. PCM demodulator ini berfungsi untuk proses pengkodean. Selanjutnya yang keempat, function generator. Function generator ini berfungsi untuk mengatur parameter-parameter. Dan yang kelima, power supply. Power supply berfungsi untuk sebagai sumber tegangan. Yang keenam, osiloskop. Osiloskop berfungsi untuk menampilkan sinyal yang telah dipraktikumkan. Terus yang ketujuh, probe. Probe ini berfungsi untuk menghubungkan osiloskop dengan rangkaian percobaan. Selanjutnya multimeter. Multimeter berfungsi untuk menghitung tegangan. Selanjutnya bridging flux. Bridging flux itu berfungsi untuk menghubungkan titik yang dekat. Dan terakhir adalah kabel perhitam, yang dimana fungsinya itu untuk menghubungkan titik yang jauh. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk melanjutkan materi yang telah diberikan. Ya, baiklah. Saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya. Pada percobaan PCM, adapun gambar rangkaian percobaannya yaitu seperti pada gambar yang ada di PP tersebut. Next. Dan adapun gambar dari karakteristik waktu dari pulse train sama seperti yang ada di PPT kami. Next.
Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk melanjutkan materi yang telah diberikan. Adapun proses sampling itu sinyal sampling atau pamat dan sinyal informasi seperti gambar yang ada dalam PPT. Next. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya saya persilakan kepada Giorgio untuk melanjutkan materi terkait kuantisasi dan pengkodean biner PCM. Saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu kuantisasi dan pengkodean biner PCM. Yang dimana pertama yang kami lakukan yaitu menyusut perangkat sesuai dengan gambar rangkaian yang telah ditampilkan sebelumnya. Yang kedua, selanjutnya dengan menggunakan simbol mode pada PCM modulator beberapa kali berganti pada mode operasi. Kuantisasi linear atau non-linear, kemudian sesuaikan dengan jenis percobaan yang ingin dilakukan. Enablekan bit sesuai dengan jenis percobaan dengan menekan tombol select sampai LED yang berwarna merah, yang berarti pada PCM modulator mengindikasikan aktif. Toggle switch pada PCM demodulator harus diatur ke CH1 atau CH2. Selanjutnya yaitu tegangan DC dari function generator menyuplai tegangan masukan U1 dari PCM modulator. Tegangan yang diukur adalah U2, kemudian mengatur tegangan DC dari minus 9,5 volt sampai dengan 9,5 volt. Mengukur U2 menggunakan multimeter dan mencatat urutan kode biner bit dari PCM modulator. Selanjutnya yaitu mengulangi langkah kedua sampai ketiga untuk mode kuantisasi nonlinear pada PCM modulator. Dan terlihat bahwa kami mendapati nilai-nilai yang dimana dari U1 sampai dengan dari U1 yang dimana U1 dimulai dari minus 9,5 volt sampai dengan 9,5 volt dan didapatkan U2 yang seperti yang ditampil U2 dan kode bit yang ditampilkan seperti pada presentasi berikut. Nah, dapat dilihat pada kurva hasil kuantisasi dan pengkodean yang dimana linear 8 bit terlihat yang dilihat bahwa
pada linear 8 bit dan non-linear 8 bit, interval yang dihasilkan konstan dan gambar grafik berupa garis lurus yang diperoleh dari kuantisasi linear dan non-linear 8 bit tersebut. Sedangkan kurva kuantisasi yang menunjukkan interval yang tidak konstan diperoleh dari kuantisasi linear dan non-linear 8 bit. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya, adapun kesimpulan yang akan dilanjutkan oleh teman kelompok kami, saya persilakan kepada Andi Alfia Dewi. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, mengamati karakteristik waktu dari pulse train. Karakteristik waktu dari pulse train ini adalah periodek terhadap waktu yang artinya memiliki nilai pada suatu waktu tertentu dan pada waktu tertentu lainnya tidak memiliki nilai atau bernilai nol. Selanjutnya mengamati proses sampling dari sinyal PAM atau disingkat pulse amplitude modulation. Proses sampling merupakan proses pencuplikan sampel sinyal informasi berupa sinyal analog yang kemudian diubah menjadi sinyal diskrit agar sesuai dengan format digital. Hasil dari proses penyamplingan ini adalah berupa sinyal PAM. Selanjutnya mengamati kuantisasi dan pengkodean biner PCM. Pada kurva kuantisasi menunjukkan interval yang konstan dan gambar grafiknya berupa garis lurus yang diperoleh dari kuantisasi linear dan non-linear 8 bit. Sedangkan kurva kuantisasi yang menunjukkan interval yang tidak konstan diperoleh dari kuantisasi linear dan non-linear 5 bit. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Demikianlah presentasi dari kelompok kami tentang materi pulse code modulation. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.